lagi bersama saya Riki Guma dalam berita Retro TV. Berita cepat, akurat, dan terpercaya. Pemirsa, telah terjadi kasus penganiayaan oleh pelaku bernama Mario Dandi terhadap Krisnalino David Ozara yang terjadi pada Senin, 20 Februari 2023. Tersangka Mario terlihat menendang David hingga terjatuh, lalu memukulinya berkali-kali dan menendang kepala hingga perut David. Kejadian bermula dari informasi yang diterima Mario dari mantan kekasihnya bernama Anastasia Prestia Amanda. Dalam pertemuan ini, Amanda mengklaim tahu keberadaan pacar Mario berinisial AG yang berusia 15 tahun. Sebelum itu, AG sempat pergi tanpa memberi kabar. Berikut adalah rekan adegan kasus Mario dan Woi, lagi di mana? Biasa, lagi di tempat nongkrong. Kenapa? Gue dapet kabar, pacar lu si Agnes pernah ngilang. Hah? Maksud lu gimana? Jangan tanya gue, tanya aja pacar lu sendiri. Terus lu dapet info apa lagi selain itu? Gue kurang jelas gimananya, tapi yang pasti David terlibat. Sisanya gue nggak tahu deh. Oh, yaudah. Thanks infonya. Mar, kenapa Mar? Selamat bawaannya. Tadi yang mana nelfon gua? Ada si David tangkapan cewek gua. Wah, bisa dibiarin sih. Gue mah nih kalau jadi lu nih, gue pukulin. Kalau jadi lu nih. Emang kan? Dari ntar gua kasih pelajaran. Gua dapat kabar, lu pernah ada apa-apain sama si David. Gak ada apa-apain kok. Jujur sama gua sekarang. Gak ada apa-apain, Mar. Jujur, tadi gue dapet info katanya lu pernah dilecehin sama si David. Lu tau dari mana? Tadi sore, si Amanda nelfon gue katanya lu pernah dilecehin sama si David. Gue pernah diajarin sama David. Tapi David ngancem aku. Ayo lu sekarang ikut gue. Ikut kemana? Ke David. Halo David, gue mau ambil kartu pelajar yang ada di lo, boleh kan? Kan gue lagi sendirian sih. Gak etis kan kalau misalnya gue ketemuan sama lu berdua. Enggak kok, gue nggak sendiri. Gue sama tante gue, tenang aja. Oke, gue tunggu di rumah nih ya. Oke, see you next time ya. Nih, sorry, gue baru bisa balikin. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana kabar lu?
saya sudah berada di Kompleks Grand Permata di mana terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi kepada David Ozora pada tanggal 20 Februari tahun 2023 lalu. Bisa dilihat, di sini merupakan tempat kejadian Mario Dendi melakukan tindakan penganiayaan terhadap David Ozora. Melalui CCTV setempat, terlihat bahwa Mario Dendi menendang kepala korban sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat ini, polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap Mario Dendi yang dimana sebagai pelaku. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Terdakwa sudah kami siapkan yang mulia. Para penuntut umum dipersilakan membawa terdakwa ke dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baik ya, sidang perkara nomor 267 tahun 2023 pada hari ini 6 Juni 2023 atas nama terdakwa Mario Dendi Satrio dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, ya. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Mario Dendi Satrio, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Oktober 2003, alamat Taman Kebon Jeruk 22 nomor 12, agama Katolik, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani? Baik, yang mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan pasal 355 KUHP ayat 2. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, yang mulia. Baik, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan dasar penuntut umum? Mengerti, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia. Surat dakwaan ini cukup baik dan mulia, sehingga tidak memerlukan eksepsi. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Shenitos, benar itu? Benar, yang mulia. Lahir di Jakarta. 18 Januari 2004, apa benar? Benar yang mulia. Saudara ditangkap tanggal 23 Februari 2023 dan ditahan sampai dengan sekarang, betul? Betul yang mulia. Terdakwa penasihat hukum, silakan surat kuasanya. Baik,
saya cuma minta jaga pertangannya. Dia misalnya emang dia salah, dia minta maaf. Kalau memang dia tidak melakukan bagaimana? Kenapa kamu paksa dia untuk mengakui perbuatannya? Karena dia ngomongnya sudah jelas soal ini. Saudara Lukas, saudara menganggap sudah benar. Apakah saudara membantu, Pak? Tidak melihat. Hubungan saudara dengan Maria ini apa? Apakah saudara takut atau saudara mengaturnya? Pada saat itu memang saya masih takut sama Maria yang mulia. Apakah itu betul? Betul yang mulia. Baik, karena tidak ada eksepsi, kita akan jadwalkan bukti-bukti dan saksi pemeriksaan pada tanggal 13 hari Selasa minggu depan. Majelis hakim yang terhormat dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, persidangan ini dipanggil untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Saint Lukas dan terpidana Mario Dendi atas tuduhan penganiayaan terhadap David Ozora. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Hakim. Baik, mari kita dengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum kami menjatuhkan vonis. Pertama, ada pernyataan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saya ingin menekankan bahwa klien saya, Saint Lukas, adalah individu yang memiliki latar besi dan tidak pernah terlibat dalam kejahatan sebelumnya. Dia menyesal atas tindakannya dan secara terbuka meminta maaf kepada korban serta bersedia mengikuti program rehabilitasi dan membayar ganti rugi kepada korban. Kami berharap pengadilan mempertimbangkan yang baik dan kerjasama penuh dari klien kami. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan penasihat hukum terpidana? Tuan Hakim, kami juga ingin menyoroti bahwa terpidana secara aktif mencari bantuan psikologis untuk mengatasi masalah emosional yang mendasari perbuatannya. Dia memiliki keluarga yang mendukungnya untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Kami memohon kepada pengadilan untuk memberikan vonis yang mempertimbangkan yang baik dan kesediaannya mendukung perbaikan diri. Baik, terima kasih atas argumen dari pihak pembela. Sekarang kami akan mendengarkan argumen dari pihak jaksa penuntut umum. Tuan Hakim, sebuah terdakwa dan terpidana adalah serangan fisik yang sangat serius dan membawa pengaruh buruk pada korban. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kami merasa bahwa vonis penjara yang tegas harus dijatuhkan agar keadilan tidak ditegakkan. Kami akan mempertimbangkan semua argumen yang telah diajukan. Sekarang mari kita dengarkan kesaksian dari saksi dalam kasus ini. Baik, Tuan Hakim, saya adalah saksi dalam kasus ini dan saya melihat sendiri bagaimana terdakwa dan terpidana melakukan serangan terhadap korban. Pada malam hari, saya sedang berpatroli dan melihat mereka berdua sedang berbincang dan menanyakan kebenarannya. Apakah benar sedang menanyakan dan berbincang? Lalu mereka mengatakan ya. Lalu saya tidur berpatroli. Saat saya kembali lagi, saya melihat David sudah berdarah. Baik, terima kasih. Untuk saksi kedua, silakan. Saya juga ada saksi dalam kasus ini. Saya mau memperbaiki bahwa terdakwa dan terpidana adalah pelaku serangan terhadap korban. Dan mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Terima kasih atas kesaksian Anda. Kami akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang telah diajukan dalam sidang ini sebelum kami menjatuhkan vonis. Untuk kali ini, kita akan istirahat sebentar. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Bagaimana pendapat Anda tentang anak Anda yang terjerat kasus penganiayaan? Ya, saya juga tidak tahu ya harus seperti bagaimana lagi. Tapi pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada David Ozora dan keluarga besar Bapak Jonathan. Pak, tapi bagaimana pendapat tentang Agnes tertangkap sedang merokok saat Mario sibuk menganiaya David? Saya sebenarnya tidak peduli akan hal itu ya. Yang penting anak saya aman untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan korban, Pak? Apakah akan mendapat keadilan? Ya, nanti kita lihat aja lah ya. Ya, sudah cukup ya. Bagaimana hasil sidang hari ini? Saya merasa kasihan sama Agnes karena dia masih kecil tapi udah dijerat kasus hari ini. Apakah benar berita yang beredar bahwa Agnes sudah pernah berhubungan badan dengan tersangka MD sebanyak 5 kali? Berita itu masih simpang siur, saya masih belum bisa konfirmasi. Apakah saudara Agnes sudah mengakui hal tersebut? Sudah dulu ya, sudah. Bu,